Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum Ramadan yang insya Allah sudah menginjak hari yang ke-8 ya kalau tidak salah. Dan juga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah di Masjid Al-Khair ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita sudah melaksanakan puasa, dan puasa yang kita jalankan ini berdasarkan dalam satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa yang dimaksud di sini apakah sudah menyentuh di hati kita selama kita berpuasa 8 hari ini? Sudahkah kita merasakan ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita ada perubahan dalam diri kita dalam wujud ketakwaan itu? Orang yang semakin takwa yaitu orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil satu contoh kisah ya. Rasulullah. Kita kalau dibandingkan dengan Rasulullah, zamannya Rasulullah mungkin sangat jauh sekali ya. Cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau hari ini kita berpuasa itu dalam kondisi yang masih enak, masih nyaman ya. Untuk berbuka puasa saja kita sudah disiapi macam-macam ya di masjid-masjid, insya Allah sudah ada, di rumah mungkin juga ada lagi. Kemudian untuk sahur juga sama, kita udah ada disiapkan, bahkan kita mungkin sebulan sebelum puasa sudah siap-siap beli bahan makanan dan sebagainya. Sehingga ketika bulan Ramadan kita sudah tidak bingung untuk milih makanan yang kita inginkan. Kita bayangkan dengan saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Kemarin kita ya mungkin dari Syekh yang ada di Masjid Al-Falah kemarin juga menceritakan bagaimana keadaan anak-anak, bagaimana keadaan kaum muslimin di Palestina. Nanti kita tanggal 15 juga insya Allah akan hadir juga Syekh untuk menjelaskan masalah Palestina. Dan ini semoga kita menjadi lebih kuat ya, lebih merasakan bahwa kenikmatan kita hari ini di Indonesia dibandingkan dengan kepedihan saudara-saudara kita di Palestina. Apalagi ini bulan Ramadan. Bulan-bulan biasa saja mereka kesulitan sama sekali untuk mencari bahan makanan, mencari air, mencari kebutuhan hidup, pakaian dan sebagainya. Apalagi di sana musim dingin, kita di sini masih enak, masih nyaman, apapun bisa kita kerjakan.
apapun bisa kita sediakan Mas Ian. Kita mencari masih dengan mudah sekali. Ya. Ini salah satu contoh yang saya sampaikan, cerita soal Rasulullah, yaitu Rasulullah itu pernah juga mengalami kelaparan. Ya, terutama dulu dalam perang Khandaq ya. Ini semua sahabat dan Rasulullah itu juga merasakan kepedihan, kelaparan. Paling hanya satu kurma itu kadang dibagi beberapa orang untuk dimakan, dan dia bekerja terus untuk menggali parit itu. Nah, ini salah satu contoh juga. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah pernah sampai 3 hari tidak makan, dan para sahabat itu tidak tahu sama sekali. Suatu ketika mau sholat, di situ ada Umar bin Khattab juga. Kemudian Rasulullah menjadi imam sholat tersebut. Di setiap gerakan sholat beliau itu seperti ada suara kayak tulang sendi-sendinya itu gemeretekan gitu ya, kretek-kretek gitu. Nah, yang dirasakan oleh para sahabat itu apa, Rasulullah itu sakitnya. Setelah Rasulullah selesai menjadi imam sholat, Umar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah?" "Tidak." "Kok ada suara tulang-tulangmu seperti gemeretekan? Apa kamu benar-benar sakit sekali ini?" Rasul menjawab lagi tidak, sampai diulang-ulang 3 kali pertanyaan itu. Akhirnya Rasulullah, karena daripada menimbulkan kekhawatiran daripada sahabat, dibukalah baju beliau, dan ternyata apa, di perutnya itu ada batu diikat dengan kain, ada 3 batu. Jadi Rasulullah itu bilang, "Saya sudah beberapa hari tidak makan, tidak ada bahan makanan yang saya makan, sehingga saya lapar sekali dan perut saya tahan pakai batu." Ini Rasulullah itu seorang pemimpin, seorang presiden ya, seorang khalifah yang luar biasa. Beliau kelaparan tidak disampaikan kepada sahabatnya. Kemudian si Umar berkata, "Ya Rasulullah, kok anggap apa kami ini? Kami dalam kemakmuran. Kenapa engkau dalam keadaan menderita seperti ini tidak disampaikan ke kami? Kami pasti akan memberikan kebutuhan makanan yang lezat pun akan kami berikan kepada baginda Rasulullah." Dan ternyata yang dikatakan Rasulullah apa? "Kenapa saya berbuat seperti ini? Saya seorang pemimpin. Saya yakin kalian itu cinta sekali sama saya. Kalau saya sampaikan ke kalian, pasti kalian akan memberikan apapun yang saya butuhkan, bahkan sampai harta dan nyawa pun akan dikorbankan untuk saya. Tetapi saya sebagai seorang pemimpin, saya akan menutup mukaku bagaimana di hadapan Allah nanti ketika saya memberatkan orang-orang yang saya pimpin." Inilah salah satu contoh ketawaan Rasulullah kepada Allah, ketakutannya Rasul kepada Allah ketika dia sendiri menderita, tidak pun disampaikan kepada sahabatnya. Tidak ada satupun sahabat yang tahu dia kelaparan. Walaupun kalau mereka tahu pasti tidak mungkin akan tidak ditolong atau dibantu. Inilah, apakah kita sudah bisa mencapai seperti ini ketika dalam keadaan lapar, ketika dalam keadaan kita menderita? Apakah kita bisa seperti Rasulullah ini? Ketakwaan kita kepada Allah, ketakwanya Rasulullah kepada Allah itu tetap terjaga, tetap takut, tidak semena-mena. Beda dengan pemimpin sekarang ya. Pemimpin sekarang sudah mencarinya juga dengan cara-cara yang apapun dihalalkan, sehingga kita jadi pemimpin ya dia minta didahulukan, minta diutamakan, minta semua fasilitas dipenuhi. Tapi beda dengan Rasulullah dan para sahabat. Nah, mungkin dari kita ada rasa takut, ada rasa cemas dalam menjalani kehidupan, takut kalau kita miskin, takut kalau kita nanti tidak memiliki apa-apa.
Sehingga ketika kita mau membantu seseorang itu agak berat mungkin ya. Walaupun kita sendiri tahu bahwa kita itu tidak punya. Kemarin saya membaca celetukannya dari Gus Baha ya. Sampai dulu pengen sedekah yo pas lagi melarat ngene iki. Ojo nak pas sugih, lek pas sugih sampean ku mesti gak gelem sedekah. Maksudnya begini. Kalau sampean punya uang 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah, misalkan diminta temannya 5.000 ya, uang 10.000 diminta temannya 5.000 untuk urusan hidup mereka lah. Pasti enteng ya, kita punya 10.000 kasihkan 5.000 enteng. Itu kondisi kita punya uangnya segitu. Tapi ketika kita punya uang misalkan 5 juta atau 10 juta diminta sama saudara kita 5 juta, awal apa tidak? Pasti awal karena nilainya besar. Padahal di mata Allah itu nilainya sama, separuh dari harta yang kita punyai. Makanya kalau sedekahnya orang yang tidak punya atau yang berkekurangan, itu mungkin nilainya akan lebih besar atau pahalanya akan lebih besar daripada sedekahnya orang yang kaya. Dia punya uang 1 miliar mau nyedekahkan 500 juta ya mungkin awal ya. Tapi kita kalau cuma punya uang 10.000 nyedekahkan 5.000 tidak awal, karena nyari uang segitu juga tidak susah mungkin ya. Nanti besok lagi kita akan dapat lagi. Ya, inilah alat dari Rasulullah mungkin perlu kita teladani ya. Kemudian ada satu ayat ya untuk menjadi penggembira dari kita semua, yaitu di surat Al-Insyirah ayat yang ke-5 dan ke-6. Jadi ayat itu berulang, artinya ayat itu berulang. Fa innamal usri yusra, innama'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan yang keenamnya sesungguhnya setiap ada kesulitan ada kemudahan. Ini janji dari Allah. Allah menjanjikan kepada kita ketika kita diberi kesulitan nanti pasti ada kemudahan. Jadi kita jangan takut menghadapi kehidupan ini. Jangan takut marah, takut miskin, takut tidak punya, takut nanti kita tidak bisa membiayai hidup. Bahkan ada orang yang takut nikah karena nanti tidak punya maisah, tidak punya penghasilan, nanti bagaimana ya? Ternyata biasanya orang yang seperti itu nanti lama dia tidak akan nikah karena takut terus, selalu takut. Ada juga dulu ada teman saya itu yang ternyata nikah itu pengeluarannya banyak ya. Baju ahwat itu ternyata harganya 250, 300 dan sebagainya. Ini salah satu fenomena dari ikhwan-ikhwan, sehingga dia ketika mau nikah kok takut, bayangkan bajunya ahwat itu kok larang banget gitu ya. Ini jangan seperti itu, karena Allah itu maha pemurah, maha memberikan solusi ya. Jadi kita nanti kalau sudah bertakwa kepada Allah, insya Allah seluruh kesulitan itu akan dimudahkan oleh Allah. Okay. Nah, dalam ayat selanjutnya di surat tersebut, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kemudian yang terakhir, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi ketika Allah itu memberikan janji orang itu akan diberi kemudahan ya, ketika ada kesulitan ada kemudahan, tapi Allah juga memberikan syaratnya. Syaratnya apa? Ketika kamu sudah mengerjakan satu pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan yang lain. Artinya apa? Ya, kita memang dituntut untuk seandainya nanti hasil kita dari satu pekerjaan ini masih kurang, ya kerjakan yang lain. Atau mungkin ketika kita masih ada waktu, ya jangan disia-siakan waktu itu. Ketika kita bekerja, waktu kita masih bekerja, waktu untuk kita untuk bekerja masih longgar, ya kita nyambi pekerjaan yang lain. Itu akan lebih bagus lagi di penghasilan kita. Karena ada satu perintah juga bahwa Allah menciptakan siang hari itu untuk bekerja dan malam hari untuk istirahat.
Tapi beda juga nanti ya kalau memang pekerjaannya malam hari. Tapi dalil ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, itu insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik pada kita. Artinya kita jangan sampai berhenti di situ saja apa yang kita usahakan. Jangan sampai kita menyerah. Wes sakmene cukup. Padahal kita dituntut bisa beramal, dituntut bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Inilah ajaran dari Rasulullah. Kita jangan sampai menjadikan diri kita itu hina di hadapan Allah. Lebih baik kita itu memberi daripada kita itu menerima. Makanya kayak Rasulullah yang saya sampaikan di depan tadi, beliau dalam kondisi lapar pun tidak menyampaikan ke sahabatnya. Karena apa? Nanti kalau sahabatnya tahu pasti akan diberikan apa yang dia butuhkan. Ya seperti itu tadi, kayak dia itu meminta. Nah ini yang harus kita hindarkan, bahwa sebenarnya kita punya keteguhan hati, punya keimanan yang kuat untuk bisa menjadi yang lebih baik. Nah, dalam satu riwayat lagi, dalam satu ayat ya, di surat apa lagi? Intinya Allah itu akan memberikan semua apa yang dibutuhkan kita ketika kita itu memenuhi kebutuhan kita kepada Allah. Artinya ketika kita memperbaiki ibadah kita, ya, memperbaiki ibadah kita, kemudian kita berserah diri kepada Allah, Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, dalam satu ayat itu seperti kita kan begitu. Jadi monggo kita semua, termasuk saya pribadi, mengingatkan saya sendiri, kita lebih meningkatkan ibadah kita, lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya Allah juga akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ini dari yang saya sampaikan adalah bahwa kepasrahan kita, keberserahan diri kita kepada Allah, selain kita juga ada action ya, ada kegiatan yang harus kita lakukan, dan memaksimalkan kegiatan tersebut juga kita menambah amal ibadah kita, ya. Karena kita diciptakan oleh Allah di dunia itu semata-mata hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau Allah menjanjikan seperti itu, kita sudah beribadah, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Allah, maka Allah akan memudahkan kita. Tanpa kita minta, insya Allah Allah juga sudah akan tahu apa yang kita butuhkan, ya. Mungkin ini yang saya sampaikan sebagai pengingat, semoga ada manfaatnya dari satu kisah dari Rasulullah tadi, yang kalau kita membacanya, monggo di browsing juga tidak apa-apa, kita akan terenyuh ya melihat Rasulullah seperti itu, kemudian sampai kelaparan, sampai diikat pakai batu lah. Inilah sebagai contoh bahwa kita harus mencerminkan bahwa jiwa kita, jiwa-jiwa seorang muslim jangan sampai gampang menyerah, gampang marah, dan gampang putus asa. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.